Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba membahas materi kita pada pertemuan kedua ini tentang matematika pertanian ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, saya mau sampaikan sedikit peran matematik dalam pertanian ya. Di sini saya sudah ambil suatu artikel. Nah, di artikel ini sumber artikelnya. Di artikel ini bahwasanya disebutkan bahwa salah satu aplikasi dari pemodelan matematik sederhana pada bidang pertanian adalah penjadwalan sistem pengairan sawah. Jadi sangat penting ya di dunia pertanian modern ini kita melakukan penjadwalan daripada pertanian kita. Kenapa? Karena mengingat bahwasanya iklim saat ini juga sangat ekstrim dan sering berubah sehingga perlu suatu konsep atau pemodelan yang bisa menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi saat ini. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa baca di sini ya bagaimana aplikasi pemodelan matematika untuk irigasi ya. Nah, ini salah satu peran matematika di dalam pertanian. Oke ya, kita lanjut lagi yang berikutnya. Kemudian saya coba kutip satu jurnal yaitu Journal of Natural Science Research. Nah, di sini dijelaskan bagaimana aplikasi matematika untuk pembangunan pertanian ya. Nah, jadi di jurnal ini sudah cukup jelas bagaimana peran matematik di dalam membantu pengembangan dari pertanian ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, di paragraf pertamanya di sini menjelaskan bagaimana bahwasanya matematika itu bisa membantu memakmurkan dan memandirikan perekonomian suatu negara melalui pertaniannya gitu ya. Nah, kemudian di paragraf kedua ini eksperimen lapangan ya. Eksperimen lapangan itu juga penting menggunakan matematika. Bagaimana kita menganalisanya secara data nanti ya, secara data yang kita dapat di lapangan. Misalkan jumlah hasil panen ya, kita analisa kenapa bisa seperti ini. Nah, kemudian berapa kebutuhan pasar. Nah, itu juga penting sekali matematika untuk memberikan informasi terhadap para petani ya, terutama petani-petani yang sifatnya sudah modern ya. Kalau masih konvensional saya rasa masih belum memahami pentingnya data gitu ya. Kemudian selain itu juga penting sekali kita lihat di sini tentang fenomena cuaca, perubahan cuaca. Nah, kita juga perlu sebagai seorang petani harus mengetahui bagaimana keadaan cuaca saat ini. Apalagi saat ini akhir-akhir ini cuaca sangat ekstrim, cepat sekali mengalami perubahan sehingga penting sekali kita mengetahui keadaan cuaca dan harus bisa memastikan kapan harus memulai bercocok tanam dan kapan harus bisa mengendalikan hama dan keadaan-keadaan yang bisa merugikan dari si petani gitu ya. Jadi peran matematika di sini adalah salah satunya adalah memperkirakan bagaimana keadaan cuaca, ya. Itu yang pertama. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, di sini di jurnal ini juga disebutkan bagaimana kita mengoptimalkan dari penanaman ya, penanaman. Bagaimana kita bisa mengatur jarak tanam antara pohon yang satu dengan pohon yang lainnya. Misal nih, di sini dijelasin jagung. Nah, jagung itu jarak tanamnya itu yang bagus itu adalah 90 cm kali 30 cm ya. Pada satu biji lubang atau 75 cm kali 25 cm pada dua biji per lubang dengan jarak 25 cm. Nah, di sini juga dijelasin ya bagaimana kita melakukan pengukuran ya terhadap jarak tanam. Jadi bukan sekedar asal tanam, asal-asalan sehingga tidak bisa menghasilkan hasil panen yang maksimal. Nah, kemudian di sini juga ada padi ya. Nah, bagaimana kita menanam padi itu 30 cm sampai 25 sampai 30 cm gitu ya, tergantung dari varietasnya. Nah, kemudian ada ubi atau singkong itu 90 sampai 100 cm ya, itu tergantung dari varietasnya. Kemudian ada juga kacang gitu ya. Nah, itu 25 sampai 90 cm ya, tergantung dari bagaimana varietasnya juga. Nah, ini salah satunya hasil riset saya bilang memakai matematik ketika mau melakukan penanaman gitu ya. Jadi bukan sembarang asal tanam sehingga nanti hasil yang diharapkan bisa maksimal gitu ya ketika kita melakukan penerapan matematika terhadap dunia pertanian. Oke ya. Nah, ini hanya pendukung saja untuk mata kuliah kita hari ini. Kenapa kita harus belajar matematika ya di dalam dunia pertanian. Oke. Nah, di sini juga masih ada beberapa sambungan dari jurnal tadi. Salah satunya adalah bagaimana kita di sini populasi tanaman ya, populasi tanaman yaitu
luas lahan dibagi dengan area dari lahannya gitu ya, area yang dipakai untuk lahannya tersebut. Nah, di sini dijelasin juga bagaimana kita melakukan pemupukan dia ya di bagian ini. Ya, jadi bagaimana memaksimalkan pupuk agar dia tidak terlalu banyak pupuknya yang terbuang tapi hasilnya tetap maksimal gitu ya. Nah, jadi itu ada hitungan-hitungan matematikanya juga untuk diterapkan di dalam dunia pertanian. Oke. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Nah, ini salah satu buku referensi yang saya pakai untuk memberikan mata kuliah matematika pertanian. Di sini cukup jelas bukunya memaparkan bagaimana peran matematika di dalam pertanian, oke ya. Cuman kendalanya adalah buku ini cukup mahal. Kalau kalian mau coba beli buku ini, harganya sekitar $99 atau sekitar $100. Jadi kalau dikonversi ke dalam bentuk rupiah, itu mungkin bisa mencapai 1 jutaan ya. Jadi lumayan mahal. Nah, coba cari yang download free-nya aja. Kalau misalkan ketemu itu bisa dibaca ya. Nah, atau bisa juga membaca review dari buku ini sekedar untuk melihat bagaimana tampilan bukunya di halaman pertama, kemudian isinya, daftar isinya itu juga bisa dilihat di internet ya, tapi itu nggak bisa secara full ya, karena dia sifatnya hanya yang gratisannya aja. Oke. Nah, sekarang kita coba lanjut lagi ya yang berikutnya. Nah, ini materi pertama kita nih, yaitu tentang bilangan bulat. Nah, saya ambil materi ini dari buku yang saya tunjukkan tadi ya. Jadi saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi materi pertama kita yaitu bilangan bulat. Nah, di sini pengertian bilangan bulat dan contohnya. Jadi bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari 0, 1, 2, 3 untuk cacahnya, dan bilangan negatif min 1, min 2, min 3, dan min 4. Gitu ya. Nah, suatu hal yang tak terpisahkan dari perhitungan matematis adalah bilangan. Jadi kita nggak mungkin bicara matematik tanpa bicara bilangan. Nah, misal bilangan menjadi nilai dari suatu pengukuran, hasil dari proses perhitungan hingga proses penomoran. Simbol yang mewakili bilangan berupa angka. Nah, jenis-jenis bilangan yang bermacam-macam, salah satunya adalah bilangan bulat. Nanti kita coba lihat apa aja bilangan-bilangan yang ada dalam matematika, ya kan? Bilangan bulat telah lama dikenalkan dalam konsep matematik. Setiap negara pada awalnya memiliki lambang bilangan bulat masing-masing, meskipun demikian definisi bilangan tidak berubah, ya. Jadi awalnya beda-beda simbol-simbolnya, akhirnya sekarang sudah mengalami simbol yang lebih baku, ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, pengertian bilangan bulat di sini. Jadi sebelum kita definisikan lagi ya lebih lengkap bilangan bulat tadi apa, kita lihat dulu silsilah dari bilangan ya. Pertama ada bilangan kompleks. Nah, kemudian ada bilangan imajiner atau bilangan hayal. Nah, dari bilangan kompleks ini dibagi menjadi dua, ada bilangan imajiner, ada bilangan real. Nah, bilangan real ini kita pecah lagi menjadi bilangan irasional dan bilangan rasional. Bilangan irasional itu bilangan rasional ya, bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B gitu ya. Nah, bilangan rasional itu bilangan yang tak dapat dinyatakan A per B. Oke. Nah, dari sini bilangan rasional itu kita pecah lagi menjadi bilangan pecahan dan bilangan bulat. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu bilangan bulat. Yaitu bilangan bulat di sini kita bagi menjadi dua, bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Oke. Nah, itu silsilah dari bilangan bulat gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi berdasarkan silsilah di atas, pengertian bilangan bulat ini bisa kita buat secara lebih lengkap walaupun tadi di awal udah kita sebutkan. Bilangan bulat adalah bilangan terdiri dari bilangan caca 0, 1, 2, 3, 4 dan bilangan negatif yaitu min 1, min 2, min 3, dan min 4. Oke. Nah, bilangan bulat atau integer kalau bahasa Inggrisnya ini integer disebut dalam teori bilangan disimbolkan dengan huruf Z ya. Sehingga kita bisa tuliskan Z sama dengan titik-titik, artinya ini selanjutnya, kemudian sampai ini selanjutnya. Oke. Nah, bilangan bulat dapat ditulis tanpa komponen desimal atau koma. Jika ditulis dengan desimal, maka penulisannya dapat berupa angka 0 ya, seperti ini ya, 30 atau 40. Oke. Nah, itu tentang bilangan bulat secara sederhana ya, kita jabarkan. Nah, kemudian jenis-jenis bilangan bulat, walaupun tadi udah disebutin sedikit ya. Jadi bilangan bulat ini kita bagi menjadi 3 bagian nih. Bilangan bulat positif itu dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tak terhingga. Kemudian ada bilangan bulat negatif ya, min 1, min 2, min 3. Kemudian ada bilangan bulat 0. Nah, 0 itu bukan positif dan bukan pula negatif. Jadi jangan salah paham tentang 0 ya. Jadi 0 itu adalah satu bilangan yang berdiri sendiri dia. Dia bukan positif dan bukan pula negatif. Oke ya, itu untuk jenis bilangan bulat. Nah, kita lanjut lagi yang berikutnya. Jadi materi berikutnya itu membahas tentang pecahan ya.
Jadi pecahan itu tentunya kita sudah bahas ya semua saya rasa pasti udah pernah belajar pecahan di bangku SD ya, mulai ketika masuk SD itu pasti udah dikenalkan tentang pecahan ya. Nah, kali ini kita coba bahas lagi tentang pecahan. Kenapa? Karena konsep pecahan ini sangat penting di dalam dunia pertanian. Tidak akan mungkin terlepas kita hitungan-hitungan pecahan yang akan kita hadapi di lapangan ya. Ya, misal waktu pengukuran tentang luas lahan ya, seperti itu pasti akan kita dapatkan di dunia pertanian. Oke. Jadi pecahan di sini yang akan kita bahas tentang pecahan biasa dan pecahan campuran gitu ya. Nah, pecahan biasa seperti ini nih pecahan biasa ya. Dapat berupa pecahan murni atau pecahan tidak murni. Nah, nanti kita bahas itu apa pecahan murni dan tak murni. Oke. Kemudian pecahan tidak murni. Ya, pecahan tidak murni itu apa? Pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Oke, yang mana pembilang? Ya, pembilang yang atas, penyebut yang bawah, gitu ya. Nah, di sini ini lebih besar daripada ini. Ini lebih besar daripada ini. Nah, sementara kalau pecahan biasa tadi ini ya gabungan antara pecahan yang ini masuk juga kemari gitu ya. Nah, kemudian pecahan murni. Pecahan murni gimana? Pecahan murni itu pembilang lebih kecil daripada penyebut seperti ini, 1/3, 3/4. Jadi bagian atasnya lebih kecil ketimbang bagian bawahnya. Jadi pecahan tidak murni dan pecahan murni itu juga bagian dari pecahan biasa. Oke. Nah, kemudian pecahan campuran. Pecahan campuran seperti ini bisa dinyatakannya 17/2/3, 3/5. Ini disebut sebagai pecahan campuran. Kenapa? Karena dia bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat, kemudian ada campurannya. Oke. Kemudian bilangan bulat ya. Pecahan bilangan bulat seperti ini. Oke. Nah, ini beberapa pecahan ya. Jadi bilangan bulat juga termasuk pecahan. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, operasi pecahan. Nah, bicara pecahan tentu tidak terlepas dari penjumlahan dan pengurangan serta perkalian dan pembagian pecahan. Ini nggak akan terlepas kita ya dari hal-hal demikian. Oke, jadi kalau saat ngomongin pecahan, jadi salah satunya kita bahas dulu tuh adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, bagaimana kita menjumlahkan dan mengurangkan pecahan? Jadi ada dua metode. Pertama KPK, yang kedua kali silang. Nah, misal kita mau bahas tentang KPK dulu nih. KPK ya. Nah, oke. Kita punya bilangan seperti ini, misalkan 2/3 ditambah 1/3. Nah, kalau ini masih gampang ya. Kalau ininya sama, ini langsung bisa dijumlah. Berarti ini 2 plus 1/3, ya kan? Sama dengan 3/3 itu kalau disederhanakan 1. Nah, bagaimana kalau misalkan seperti ini, 1/3 ditambah 1/4 misalkan gini. Nah, ini kan kita butuh KPK, kelipatan persekutuan terkecil ya. Jadi untuk mencari KPK 3 dan 4 kita butuh satu konsep ya. Bagaimana mencari 3 dan 4 KPK-nya? Nah, KPK itu kan kelipatan ya. Kalau kita jumlah-jumlahkan nih 3, kelipatan 3 berarti 6, kelipatan 3-nya lagi 9, 12 ya kan? Nah, ini 4, 8 dan 12. Nah, jadi bilangan yang pertama itu sama, itu disebut sebagai KPK. Nah, jadi KPK-nya 12. Nah, atau bisa juga menggunakan sistem bilangan prima ya. Kita bisa gunakan faktorisasi bilangan prima seperti ini ya. 3, karena 3 ini udah bilangan prima, kita nggak perlu jabarin lagi 4 ya. Nah, ini kalau ketika di ST udah dijelasin juga nih. Bagi 2 ya. Nah, sehingga 4 itu adalah 2/2. Nah, jadi KPK dari 3 dan 2/2 berarti 3 dikali 2/2. Jadi 3 kali 4 berarti ini 12 ya kan. Nah, karena KPK-nya udah ketemu, kita tinggal operasikan saja. Nah, ini 12 bagi 3 itu berarti 4 ya. 4 kali 1 itu 4. Ditambah 12 bagi 4 itu 3. 3 kali 1 3. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan ini berapa? 7/12 ya. Nah, ini kalau kita mengerjakan penjumlahan pecahan dengan menggunakan konsep KPK. Nah, bagaimana kalau misalkan kali silang? Nah, kalau menggunakan kali silang ya, kali silang. Nah, untuk yang sejenis bagian bawahnya ya seperti ini, 2/3 ditambah 1/3. Ini nggak usah pakai kali silang, langsung aja ya. Kita bisa kerjakan, yaitu menjadi 2 plus 1/3 sama dengan 3/3. Nah, ini langsung aja, jadi nggak usah lagi pakai kali silang. Tapi kalau misalkan yang seperti ini, yang 1/3 tambah 1/4 tadi, nah ini kita bisa gunakan konsep kali silang. Bagaimana? Ya kita coba silangkan saja seperti ini. Sorry ya. Nah, berarti 4 kali 1 4 ditambah 3 kali 1 3 dibagi. Nah, 3 kali 4 12. Berarti kan 7/12. Nah, ini adalah konsep kali silang. Oke. Nah, ini bagian yang sederhana bagaimana kita mengerjakan kali silang. Oke. Nah, kalau misalkan dia udah lebih banyak seperti ini. Nah, misal
2 1/2 ditambah 3 1/4. Nah, menjumlahkan bilangan yang pecahan, campuran. Bagaimana kalau misalkan seperti ini? Nah, kalau misalkan untuk pecahan campuran seperti ini, kita bisa menggunakan pengelompokan ya. Kita bisa kelompokkan kayak gini. 2 tambah 3 ditambah 1/2 ditambah 1/4. Jadi kita kelompokkan bilangan bulatnya dan pecahannya dengan pecahannya. Sehingga kita bisa jumlahkan nih jadi 5. Yang ini kita bisa gunakan KPK-nya. KPK 2 dan 4 itu 4 ya. Jadi 4 dibagi dengan 2, 2 kali 1 2. 4 dibagi 4 1 kali 1 1. Sehingga nih 5 ditambah 3/4. Jadi jawabannya adalah 5 3/4. Oke. Nah, itu kalau misalkan kita menjumlahkan bilangan pecahan yang sifatnya campuran. Nah, untuk pengurangan sebenarnya sama aja ya. Misal kita mengurangkan yang ini tadi nih. 1/3 dikurang 1/4 ya. 1/3 dikurang 1/4 itu ya sama aja. Kita kali silang aja juga bisa atau KPK juga bisa. Kita coba kali silang ya. Berarti 4 kali 1 4 kurang 3 kali 1 3. 3 kali 4 12. Jadi 4 kurang 3 1/12. Oke. Nah, jadi menggunakan konsep kali silang atau menggunakan konsep KPK sebenarnya akan menghasilkan jawaban yang sama. Yang terpenting adalah kita paham konsep dasar dari operasi dari pecahan tersebut. Oke. Nah, ini kita bahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Oke ya. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Kemudian konsep pembagian dan perkalian di sini ya. Bagaimana kita melakukan perkalian dan pembagian. Oke. Nah, misal di sini saya sudah siapkan konsepnya ya. Sorry, saya hapus dulu. Nah, di sini untuk perkalian itu kalau misalkan A per B dikali C per D itu kan hasilnya AC per BD. Jadi kalau detailnya saya buat di sini ya. A per B dikali dengan C per D itu tinggal kita kalikan bagian atasnya AC, bagian bawahnya juga ya. Jadi BD. Oke. Nah, jadi misal seperti ini. Misal saya punya bilangan 3/2 dikali 4/5. Maka saya bisa kalikan seperti ini. 12/10 ya kan? Nah, itu adalah konsep dari pembagian. Nah, kemudian perkalian kok pembagian ya. Untuk pembagian itu harus dibalik. Nah, misal gini, A per B dibagi C per D. Ini kita balik menjadi D per C ya. Jadi ini dibalik nih. Ya, oke, dibalik ya. Nah, ini menjadi apa? AD per BC. Nah, kalau misalkan saya buat dalam bentuk angka, misal kayak gini nih. 2/3 dibagi 1/4. Ini saya bisa bikin 2/3 dikali 4/1. Berarti nih 2 kali 4 8 per 3 kali 1 3. Jadi 8/3. Oke ya. Itu kalau misalkan dia konsepnya menggunakan konsep pembagian dan perkalian ya. Nah, bagaimana kalau misalkan dia bilangannya campuran seperti ini. 2 1/2 dikali 3 1/4. Nah, ini kita nggak bisa kalikan langsung ya. Jadi harus kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi ngubahnya kayak gini. Ini dikali, ini ditambah. Oke. Jadi 2 kali 2 4 tambah 1 5 per 2 kali. Nah, ini kalikan juga. 3 kali 4 12 tambah 1 tambah 1 itu berarti 13/4. Nah, ini tinggal kita kalikan nih. Tinggal kita kalikan. 5 kali 13 65 ya per 2 kali 4 8. Nah, itu dia. Nah, kalau misalkan ini kita coba dengan pembagian gimana? Ya, kalau pembagian ya konsepnya tetap sama. Jadi ini kita ubah dulu ke dalam bentuk bilangan pecahan biasa menjadi 5/2 tadi ya. Nah, ini kita ubah juga nih ke dalam bentuk pecahan biasa yaitu 13/4. Sehingga 5/2 dikali, ini kita balik nih. Kita balik. Ya, 4/13 ya. Sehingga kita kalikan 5 kali 4 20. 2 kali 13 berarti 26. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi sangat penting kita ketahui konsep-konsep dasar dari perhitungan matematika untuk nantinya kalau di lapangan ketika Anda sudah menjadi seorang petani tidak mengalami kebingungan hal-hal yang sederhana seperti ini ya. Karena saya lihat di lapangan banyak sekali. Bahkan kemarin saya punya satu pengalaman bahwasanya untuk mengukur luas lahan ada orang yang ingin menjual lahannya itu terpaksa bertanya kepada saya bagaimana cara menghitung luasnya. Nah, padahal dia kan sudah, kalau kita lihat dia kan sudah lulus SD juga, sudah lulus SMA juga, SMP juga, bahkan sudah kuliah juga. Tapi ketika ditanyakan bagaimana menghitung luas lahan yang ingin dijual, itu mengalami kebingungan. Terpaksa saya yang harus ngitung luas lahannya. Nah, jadi hal-hal sederhana yang terkadang sepele tapi diabaikan, ya. Nah, tapi diabaikan itu yang paling poin penting yang harus kita ingat. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih berikutnya, yaitu desimal. Nah, kita udah masuk bagian terakhir nih, desimal.
Nah, untuk desimal sendiri ini sebenarnya sangat sering kita dapati ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, di sini saya sudah sebutin aturannya. Adapun aturan yang mesti dilalui ketika kita bicara desimal. Pada operasi hitungan penjumlahan pengurangan bilangan desimal harus menggunakan proses penjumlahan atau pengurangan bersusun dengan tujuan agar lebih mudah ketika meluruskan tanda komanya atau desimalnya. Pada operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan desimal kita tuntut untuk mengamati jumlah desimal ya. Ada berapa dia di belakang koma, sebab itu mempengaruhi nanti hasilnya. Oke, sekarang kita coba aja ke angkanya. Misal kita mau jumlahin nih, ya. Misal kita jumlahin 2,34 ditambah 1,6. Nah, bagaimana kita menjumlahkan ini? Nah, banyak juga yang kadang bingung ya menjumlahkan seperti ini. Jadi untuk menjumlahkannya paling penting amati desimalnya. Kita sejajarkan. Ini wajib sejajar. Ya, sejajar. Seperti ini maksudnya. 2,34 1,6. Jadi posisi desimalnya itu harus sejajar dengan desimal yang satunya lagi. Nah, ini kita jumlah nih 4, 9, nih koma, ini 3, ya kan? 3,94. Nah, tapi kalau misalkan nggak sejajar itu nanti hasilnya akan salah. Jadi jangan buatnya seperti ini, ya. 2, 3, 4 lalu 1,6. Nah, ini salah, ya. Ini salah nih. Nah, jadi wajib mensejajarkan nilai desimalnya atau komanya. Untuk pengurangan juga sama seperti ini. Kalau misalkan 4,31 ya dikurang 1,265. Nah, ini bagaimana nih? Jadi 4,31 1,265. Nah, ini kalau kita kurangkan ini kan 0 ya. Nah, jadi 10, ini jadi 0 ya. Oke, karena dipinjam 1 10, kurang 5 5 ya. Ini 0 kurang ini nggak bisa pinjam 1 nih. Tinggal 2, ini jadi 10. 10 kurang 6 4 ya. 2 kurang 2 0. Nah, desimalnya buat aja 4 kurang 1 3. Nah, 3,045. Jadi kita bisa juga ya melakukan peminjaman dari angka di sebelahnya seperti mengurangkan bilangan yang non desimal ya. Jadi konsep yang menjumlahkan atau mengurangkan bilangan pada bilangan-bilangan non desimal atau bilangan bulat itu bisa juga dilakukan ya. Jadi bukan berarti untuk bilangan desimal nggak berlaku konsep tersebut gitu ya. Nah, sekarang kita coba kalau misalkan untuk perkalian ya. Kalau perkalian misal kayak gini 3,12 atau 12 ya. Sebenarnya banyak salah penyebutan kadang, termasuk saya juga sering kadang salah penyebutan. Jadi angka setelah desimal itu, setelah koma ini, itu disebutkan satu persatu. Jadi 3,12. Jadi jangan nyebutnya 3,12, itu salah. Jadi nyebutnya apa? 3,12. Gitu ya, 12. Disebutkan dia satu persatu. Nah, misal kita mau kali dengan 1,3 misalkan. Nah, maka cara mengalikannya bagaimana? Kita tulis nilai yang paling banyak desimalnya, ya, paling rame. Lalu kita buat seperti ini. Ini nggak perlu sejajar, ya, komanya nggak perlu sejajar. Nah, ini kita kalikan kayak biasa aja. 3 kali 2 6, 3 kali 1 3, 3 kali 3 9, kemudian 1 kali 2, 1 kali 1, 1 kali 3. Nah, ini kita jumlahin, ya, kita jumlahin aja. Jadi 4 ya. Lalu kita hitung desimalnya. Ini ada 2, ini ada 1, jadi 3. Jadi 1, 2, 3. Jadi jawabannya 4,056. Nah, itu jawabannya. Nah, bagaimana kalau misalkan untuk pembagian? Kalau untuk pembagian, ya misal kita mau coba bagi bilangan yang sama aja ya. 3,12 dibagi dengan 1,3. Nah, bagaimana kita membagi bilangan ini? Nah, untuk membagi bilangan ini, kita bisa gunakan suatu cara seperti ini atau metode. Coba amati desimal terbanyak. Ini 2 desimal, ini 1 desimal. Nah, kalau 1 desimal itu kali 10. Kalau 2 desimal itu kali 100. Kalau 3 desimal itu kali 1000 dan seterusnya. Nah, coba lihat di sini, desimal terbanyak 2, ya berarti kali 100. Nah, 3,12 ini kita kali 100, yang ini kita kali 100, ya. Nah, 3,12 kali 100 itu 312. Nah, 1,3 kali 100 itu berarti 130. Nah, sehingga tinggal kita bagi antara 312 dengan 130. Nah, itu dia cara ngebaginya. Jadi 312 bagi 130 berarti kan jawabannya nih 2 ya. Nah, ini 260 kurangkan 2, ini 11, ini 2 0 ya. Nah, 11 kurang 6 5. Nah, ini jadi habis nanti. Nah, taruh 0 naik koma ya kan? 512 bagi 13 berarti 4 ya. Nah, 13 kali 4 520. Nah, ini 0. Oke. Nah, jadi kita bisa gunakan konsep mengalihkan dengan bilangan desimal terbanyak, yaitu konsepnya seperti ini tadi, sehingga kita bisa menghapus nilai komanya dan hasilnya nanti ya tetap sama juga ya. Artinya bukan berarti hasilnya nggak sama, tapi
hasilnya akan tetap sama. Oke, itu adalah cara untuk menyelesaikan bilangan desimal dan tadi menyelesaikan bilangan pecahan. Oke, saya rasa itu aja untuk materi kita yang pertama. Nanti kita coba lanjut lagi pada materi yang kedua. Jadi nggak terlalu banyak untuk materi pertamanya, untuk materi pendukungnya. Oke, kita coba lihat aja bagian yang terakhirnya. Di sini udah saya siapkan latihan ya untuk menguji kemampuan kalian. Nanti silakan ikuti instruksi yang saya kirim ke grup WA bagaimana mengerjakan latihannya dan kapan harus dikumpul latihannya gitu ya. Nah, untuk soal ini saya ambil dari buku yang saya tampilkan tadi ya. Di sini udah disebutkan ini nilainya 2/5 ya. Karena kurang jelas ini 1/3. Nah, Jomoris plan to fertilize ini 1800 ya. Dia mau melakukan pemupukan ya. Nah, oke, dengan menggunakan sebuah truk nih. Nah, silakan dijawab soal ini. Nah, ini bagian dari penilaian yang pertama kita untuk pertemuan pertama. Oke, saya rasa itu aja untuk materi kita yang pertama ya. Semoga bisa pada pertemuan kedua kita lanjut lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.